Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata kuliah klimatologi untuk perancangan lanskap. Kali ini materi ke-13 yaitu strategi perancangan pengelolaan air dan angin dalam lanskap. Hal ini adalah rekayasa hidrologi dan aerodinamika untuk lanskap berkelanjutan. Tim dosennya pada mata kuliah ini saya perkenalkan kembali, ada saya sendiri Faris Arindra Syam, ada Insinyur Ramadhani Fitri dan Beni Iskandar. Baik, di materi kali ini deskripsi umum bahan ajarnya adalah merupakan fase sintesis. Ya, ini masih sama ya dengan yang minggu lalu atau pertemuan lalu. Jadi di bab ini kita eh, mempelajari tentang sintesis analisis tapak, strategi modifikasi iklim mikro, zonasi kenyamanan, dan penyusunan konsep desain nantinya. Capaian pembelajaran yang diharapkan adalah setelah menyelesaikan materi ini, teman-teman semua diharapkan mampu menganalisis kondisi iklim mikro, kenyamanan termal ruang luar secara kritis sebagai landasan utama pertimbangan desain, dan membuat konsep perancangan lanskap yang solutif, estetis, berbasis pada optimalisasi iklim mikro serta kenyamanan termal pengguna. Baik, saya mereview pertemuan ke-12. Ada 3 pilar desain lanskap responsif terhadap iklim. Yang pertama adalah orientasi, strategi tanpa biaya. Jadi orientasi ruang ataupun orientasi bangunan itu akan sangat efektif terhadap pengurangan biaya ya sebenarnya. Nah, orientasi yang tepat terhadap matahari dan angin adalah intervensi paling efektif oleh desainer terhadap eh, apa ya green system pada bangunan gitu. Jadi kalau orientasi bangunan kita oke, gitu ya, kita dapat memanfaatkan cahaya matahari pada siang sampai sore hari ya, pagi, siang, sore hari tanpa menggunakan lampu, sehingga biaya untuk penggunaan lampu untuk pencahayaan buatan itu akan lebih minim gitu ya. Begitu pula untuk penggunaan ventilasi pada bangunan ataupun pada ruang luar kita sehingga penggunaan AC dalam bangunan atau penggunaan kipas angin dalam bangunan itu akan lebih minim kembali sehingga biaya penggunaan listrik juga dapat ditekan gitu. Kemudian materialitas juga menjadi eh, apa namanya bisa menjadi pertimbangan ketika kita mendesain yang responsif terhadap iklim mikro gitu ya. Materialnya itu seberapa lama dia dapat menahan panas gitu. Jadi pemilihan material itu menentukan inersia termal sebuah tapak. Nah, material beralbedo tinggi, bermassa termal rendah, dia dapat melepaskan panas lebih cepat dan lebih banyak memantulkan panas gitu ya. Albedonya tinggi, dia dapat memantulkan dan melepaskan panas lebih cepat sehingga permukaan tetap nyaman untuk penggunaan harian yang lebih lama. Jadi itu untuk material-material di luar bangunan ya kita harus pertimbangkan tuh materialnya. Kemudian tata letak itu menciptakan aliran udara yang menyegarkan. Pengaturan spasial yang cermat dari massa bangunan, vegetasi, topografi, dan air menciptakan koridor ventilasi yang alami yang terus menyegarkan tapak sehingga mengurangi ketergantungan pada sistem pendingin buatan. Berikut pustaka yang kita pakai masih sama, ada 5 pustaka, Climate Consideration in Building and Urban Design, Landscape Planning for Energy Conservation, Design Methods, Architectural Programming, dan Site Analysis. Jadi 5 hal ini yang paling sering kita gunakan dalam pustaka untuk desain lanskap dan arsitektural terkait dengan iklim. Baik, kita masuk ke materinya. Mengelola aliran air dan udara pada tapak. Tujuannya adalah mahasiswa mampu merancang sistem yang
menangkap air hujan melalui proses infiltrasi sekaligus mengarahkan angin untuk menciptakan ventilasi alami yang efektif pada pancangan. Output pertemuan kali ini adalah diharapkan nanti teman-teman nanti akan saya tugaskan untuk membuat gambar strategi pengelolaan air dan angin. Nanti kita outputnya dalam kertas A3, memperhatikan peta hidrologi dan dinamika angin secara terintegrasi. Konteks pertemuan ini adalah membahas elemen diam seperti material dan tata letak. Kini kita beralih ke elemen dinamis yaitu fluida, dua kekuatan alam yang paling berpengaruh terhadap kenyamanan tapak, yaitu air dan angin. Strategi satu, pengelolaan air hujan, storm water management. Jadi ini sebetulnya sudah bahasan eh, yang sering dibahas 10 tahun terakhir atau 20 tahun terakhir terkait dengan pemanenan air hujan ya, storm water management. Jadi eh, kita inginnya air hujan itu dapat dialirkan atau diserap ke dalam tanah gitu ya. Tidak hanya dialirkan langsung ke laut, tapi kita maunya kita tahan di bawah tanah sehingga air tanah kita tetap ada gitu ya. Nah, slow it katanya di sini. Perlambat laju aliran air permukaan menggunakan vegetasi, tekstur permukaan kasar dan tekstur tanah yang memperpanjang jalur aliran. Nah, selayaknya hutan gitu ya, hutan akan memperlambat jalur air permukaan atau runoff pada sungai gitu misalnya. Karena pohon dan vegetasi dia akan menahan air pada kanopinya, pada batangnya, pada rantingnya dan pada akarnya gitu ya. Tidak dengan adanya vegetasi maka runoff itu kita bisa tekan. Aliran permukaan itu kita bisa tekan. Artinya memperkecil aliran permukaan. Kemudian ada spread it katanya. Sebarkan air ke permukaan yang lebih luas agar proses evapotranspirasi dan infiltrasi dapat berlangsung secara merata di seluruh tapak. Jadi ada strategi slow it, ada strategi spread it gitu ya. Di spread it. Jadi eh, ada beberapa desain yang membuat satu cekungan gitu ya. Jadi dia ada cekungan-cekungan tertentu yang dia buat menjadi kolam kolam kering, kolam basah istilahnya ya. Dry pond, wet pond. Jadi ketika hujan dia tergenang air di situ memang ditujukan untuk menjadi kolam ketika hujan, tapi ketika tidak hujan dia menjadi hanya cekungan rumput saja, bisa dipakai untuk bermain anak dan sebagainya. Itu bisa menjadi strategi dalam pengelolaan air hujan. Kemudian strategi ketiga adalah sink it. Resapkan air ke dalam tanah melalui media berpori, bisa bioswale, bisa rain garden, untuk mengisi cadangan air tanah secara alami. Ya. Baik, kalau di samping ini ilustrasinya adalah bioswale dan rain garden ya. Jadi taman yang memang dibuat untuk eh, tempat berkumpulnya air gitu ya. Lalu dia menyerapkan air ke dalam tanah. Jadi eh, jadi dari jalan, dari permukaan pavement yang eh, tidak berpori gitu ya. Nah, itu pasti runoff-nya besar dan itu kita alirkan ke rain garden ini atau bioswale ini gitu ya. Nah, jadi di rain garden inilah tempat berkumpulnya air. Dia kalau tidak hujan dia ya kering, taman aja gitu ya. Tapi ketika hujan disitulah dia air tergenang lalu menyerap ke bagian bawah tamannya gitu ya. Itu adalah tujuan dari rain garden. Baik.
Selanjutnya ada konsep Low Impact Development atau LID, adalah pendekatan desain meniru siklus hidrologi alami sebelum lahan mengalami perubahan akibat pembangunan. Prinsip dasarnya adalah mempertahankan karakteristik hidrologi pra-pembangunan selengkap mungkin. Jadi, low impact development ini kita gunakan siklus hidrologi secara alami lah ya. Jadi di mana dia mengalir, di situ tetap kita buat menjadi aliran air gitu ya. Di situ tetap kita buat bagian dari misalnya kita mau buat kolamnya gitu ya, sesuai dengan aliran hidrologi alaminya. Jadi ketika kita mendesain, disitulah kita prevent gitu ya, prevent agar site kita tetap terhindar dari banjir misalnya seperti itu. Dan kita prevent agar air yang mengalir itu tetap mengalir pada jalur yang sudah kita sediakan dan tidak keseluruhan terbuang airnya dari tapak, tapi tetap terjaga untuk air tanahnya. Tadi konsep-konsep seperti bioswale, saluran vegetatif yang memperlambat menyaring dan meresapkan air limpasan dari permukaan keras. Bioswale oke, rain garden oke, dan kolam retensi itu selalu oke gitu ya. Badan air kolam retensi ini dia agak lebih besar aja dari rain garden ataupun bioswale. Kolam retensi ini adalah badan air buatan sebetulnya untuk menampung dan melepaskan air secara bertahap ke sistem drainase kota. Jadi ditahan dulu dia kolam retensi ini. Ditahan dulu dia di kolam, baru dia dilepaskan ke drainase kota gitu ya. Nah, apabila kolam retensi ini tidak dapat menampung, nah eh, dia bisa ya jadi nggak berguna aja gitu ya kalau kolam retensinya tidak dapat berfungsi untuk menampung dan meresapkan sebagian lalu melepaskan airnya secara bertahap ke drainase kota. Di Kota Medan ada beberapa kolam retensi. Teman-teman bisa lihat beberapa kolam retensi yang ada di Kota Medan. Nah, kemudian konsep rain garden atau bioretensi ini sederhana sebetulnya. Rain garden itu bisa kita buat dalam taman-taman kantong ataupun pocket park, ruang-ruang kosong yang tercipta dari ruang kosong kota gitu ya, ruang-ruang negatif misalnya, ataupun yang tak terpakai lah, lahan-lahan sisa di kota itu bisa kita jadikan rain garden, tempat serapannya air gitu ya. Lalu ada bioswale. Bioswale ini biasanya kita letak di pinggiran-pinggiran jalan, tepi-tepian jalan gitu ya. Dia air mengalir ke situ, lalu kita serap dari eh, tamannya gitu ya. Kemudian ada kolam retensi. Kolam retensi eh, bisa diintegrasikan sebagai elemen estetis taman kota sekaligus berfungsi sebagai penyangga hidrologi untuk mencegah banjir lokal. Jadi kolam-kolam retensi di dalam taman gitu ya, taman kota, taman skala komunitas, taman-taman kecil, itu bisa juga berfungsi sebagai penyangga hidrologi untuk mencegah banjir kota. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada juga dry pond, wet pond. Nah, jadi ketika dia tidak di musim hujan gitu ya, dia kolamnya itu kering gitu. Dia basis di bawahnya itu kelihatan rumput dan sebagainya gitu, bisa dipakai. Tapi kalau dia musim hujan, dia mengumpulkan air di kolam tersebut. Itu salah satu solusi untuk menyimpan air di site, di tapak kita. Kemudian pemanfaatan air hujan atau rainwater harvesting ini juga eh, dapat kita lakukan untuk pengelolaan air hujan. Cara kerjanya air hujan ditampung dari atap bangunan, lalu difilter dan dialirkan ke dalam tangki bawah tanah. Itu bisa dimanfaatkan kembali untuk irigasi taman atau pembersihan area hardscape dan pengisian kolam fitur air gitu pada taman gitu ya. Itu bisa. Kemudian di sini ada materi elemen air sebagai pendingin alami. Jadi pada tapak kita dapat menggunakan
elemen air sebagai pendingin alami. Jadi gimana caranya? Strategi pendinginan evaporatif namanya ya, memanfaatkan proses fisika sederhana. Ketika angin melewati permukaan air terbuka, maka ya seperti kolam dangkal ataupun air mancur, maka energi panas digunakan untuk menguapkan air menghasilkan udara yang lebih sejuk. Jadi ketika airnya tersebut ada di situ ya, ada kolam-kolam dangkal ataupun ada air mancur, ada anginnya, maka angin tersebut jadi lebih dingin dan lebih sejuk gitu ya, nggak kering dia. Nah, kunci penempatannya adalah elemen air harus diposisikan tepat di jalur angin masuk utama ke area aktivitas pengguna agar efek pendinginan terdistribusi secara maksimal. Hal ini efektif menurunkan suhu udara 2 sampai 5 derajat di sekitar elemen air pada kondisi tropis lembab. Ya, kita tropis lembab ya. Area Indonesia itu, Indonesia bagian barat khususnya, kita tropis lembab, tropis basah bilangnya. Karena di kelembaban relatif di eh, kita itu tinggi kelembabannya. Lalu ada kenyamanan PET-nya, psychological equivalent temperaturnya, dia elemen air ini berkontribusi untuk menurunkan PET di ruang publik yang terbuka. Kita lanjut. Strategi kedua, pemanfaatan angin. Tadi pemanfaatan aliran air, sekarang kita pemanfaatan angin atau rekayasa angin, wind engineering. eh Tiga hal yang perlu diperhatikan. Pertama, ventilasi alami. Kedua, wind corridors dan analisis tekanan. Ventilasi alami memanfaatkan perbedaan tekanan udara pada sisi tapak yang berbeda untuk menciptakan aliran udara lintas di area semi tertutup seperti koridor atau pergola. Wind corridors menciptakan jalur bebas hambatan bagi angin sejuk, angin laut atau angin lembah dengan mengatur orientasi bangunan dan massa vegetasi secara strategis. Dan analisis tekanan, perbedaan tekanan antara area yang dipanaskan matahari dan area teduh menciptakan thermal breeze lokal yang dapat dimanfaatkan secara pasif. Jadi ventilasi alami kita pakai di sisi-sisi tapak yang berbeda untuk menciptakan aliran udara lah ya. Cross ventilation istilahnya. Jadi nggak cuma di dalam bangunan, di site atau di ruang luar itu juga kita dapat gunakan eh, posisi-posisi ventilasi tertentu gitu ya, bukaan-bukaan tertentu. Jangan kita tutup semua sisi-sisi site-nya. Kalau sisi-sisi site-nya kita tutup semua, maka angin di dalam itu stagnan, tidak bergerak, udaranya tidak bergerak, stagnan dia. Nah, wind corridors, ventilasi alami kita buka untuk menciptakan wind corridors tadi. Jadi kita buat jalur-jalur tertentu untuk angin itu masuk gitu ya. Angin itu masuk. Nah, bagaimana kita memaksa angin itu masuk ke dalam koridor yang sudah kita buat? Tekanannya kita atur. Nah, sebagaimana yang kita tahu, angin itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah, gitu ya. Dari tekanan udara tinggi ke tekanan udara yang rendah. Dan dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Jadi angin itu bergerak dari tempat yang dingin ke tempat yang panas. Maka di area-area tertentu, area-area di site kita, kita buka dia untuk terkena radiasi matahari agar dia lokasinya memang suhunya kita tinggikan atau di bagian tengah site-nya gitu ya. Lalu ada koridor-koridor angin kita buat menuju ke site tersebut. Ke site yang kita buka memang untuk kita tinggikan suhunya gitu ya. Maka di sekitaran site kan dia pinggiran site dia kan tetap dingin ya, tetap dingin. Lalu angin akan masuk tuh, berarti udaranya pasti akan bergerak dari bagian yang dingin ke bagian yang panas. Nah, jadi perilaku angin itu kita tetap harus mengerti. Udara itu pasti bergerak
dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi. Nah, itu kuncinya. Jadi teman-teman bisa merekayasa pergerakan angin dengan memahami sifat-sifat angin tadi ya. Nah, ada namanya rekayasa kecepatan angin juga atau efek Venturi pada angin ya. Ada prinsip fisikanya berdasarkan hukum kontinuitas fluida. Ketika aliran udara memasuki celah yang lebih sempit, kecepatannya akan meningkat secara proporsional. Nah, dalam desain lanskap, prinsip ini dimanfaatkan dengan mengatur jarak antar elemen masif seperti bangunan atau baris vegetasi yang tebal tadi ya. Jadi ya selayaknya air, angin juga mengalir seperti itu ya. Jadi kalau dia eh, mengalir pada celah yang lebih sempit, maka kecepatannya akan lebih tinggi gitu ya. Akan lebih tinggi. Nah, karena dia punya gaya, gaya sendiri gitu ya. Nah, ketika dia eh, koridornya lebih lebar, maka angin yang lalu di situ akan lebih rendah kecepatannya gitu. Nah, penerapan di iklim tropis, hal ini sangat efektif untuk area tropis dengan kelembaban tinggi, dengan mempercepat angin di area yang semula stagnan dan panas membantu proses pengeringan kulit dan peningkatan kenyamanan termal secara signifikan. Baik, selanjutnya ada strategi pemecahan angin atau windbreak. Nah, hal ini diaplikasikan di desain, identifikasi arah angin dominannya di sebelah mana. Windbreak ini untuk kita pecah anginnya ya. Kita pecah anginnya untuk masuk kemana aja gitu. Lalu identifikasi arah angin dominan, lalu pilih spesies vegetasi yang tepat. Misalnya yang dia masif ya, rapat dan masif. Misalnya seperti bambu, cemara atau kaliandra itu cocok. Dia jadi kelompok-kelompok vegetasi tertentu, dia satu satu rumpun gitu ya. Nah, itu cocok untuk mecah angin. Jadi angin yang datang dipecah oleh dia, pecah dua gitu jadinya ya. Ada kelompok vegetasi. Nah, ada tata letak berlapis. Kita bisa susun dalam 2 atau sampai 3 baris dengan ketinggian bertingkat untuk memaksimalkan efisiensi aerodinamika. Ada integrasi topografi dan aliran fluida. Nah, jadi water flow, gravitasi sebagai alat kemiringan tanah yang dirancang cermat mengarahkan air limpasan secara alami ke titik-titik resapan. Ada kolam retensi ataupun bioswale tanpa bantuan pompa, menghemat energi dan biaya operasional yang lebih panjang. Jadi kita aliri pada gravitasi dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Airflow, mounding sebagai deflektor. Jadi untuk aliran angin, gundukan tanah itu eh, dapat ditempatkan untuk mengangkat aliran angin yang kencang melewati ketinggian area aktivitas manusia sehingga zona di balik mounding menjadi lebih teduh, terlindung, dan nyaman. Kemudian ada strategi pemilihan material, material pendukung pengelolaan air. Ada permeable paving atau material berkerasan berpori untuk lantai-lantai aktivitas yang tidak terlalu berat gitu ya. Itu bisa kita pakai untuk penggunaan paving block yang bercelah ataupun gravel ataupun poros konkrit yang memungkinkan air hujan menembus langsung ke lapisan tanah di bawahnya, mengurangi limpasan permukaan hingga 70 hingga 90%. Ataupun kita bisa pakai French drains, parit yang tersembunyi di berisi lapisan kerikil dan pipa berlubang yang menyalurkan air tanah berlebih ke titik pembuangan yang ditentukan. Nah, solusi drainase efektif yang tidak mengganggu estetika permukaan tapak. Ini biasanya French drain dipakai di itu ya, lapangan-lapangan golf ini dipakai French drain ini. Nah, bagaimana cara memvisualisasikan strategi tadi ke dalam gambar? Biasanya kita pakai hidrologi map, wind dynamics map, dan detail konstruksi. Jadi hidrologi map, panah aliran air, eh, ya bentuknya panah-panah kemana aliran airnya yang kita rencanakan. Gitu juga angin ya, angin kita arahkan kemana aja itu kita pakai peta.
gitu ya. Tantangan ke depannya adalah genangan dan angin kencang. Jadi pada wind and water engineering ini kita tantangannya genangan dan angin kencang nantinya. Nah, skenario kegagalan sistemnya adalah pertama penyumbatan saluran, kedua pohon tumbang. Penyumbatan saluran ini bioswale atau French drain yang tersumbat sedimen itu bisa rusak dia, gitu ya. Jadi pemeliharaan berkala itu penting. Pohon tumbang karena dia menjadi windbreak itu bisa menjadi resiko juga. Angin yang terlalu kencang gitu ya, jelas pohon bisa tumbang. Maka strateginya adalah pilih vegetasi yang memang kayunya kuat gitu ya. Kayunya kuat atau dia lenting. Kayak bambu itu kan lenting ya, ditiup angin dia kembali lagi ke posisi semulanya. Dia hanya paling bergoyang lah istilahnya gitu ya. Seperti itu. Sinergi air dan angin, efek mikrooase. Jadi ketika kita ingin menurunkan suhu di sekitaran site kita, kita bisa gunakan aliran angin di koridor-koridor yang seperti saya bilang tadi, dikoridorkan. Lalu ada bukaan tertentu yang besar sehingga radiasi matahari memanaskan posisi yang terbuka tersebut, maka angin masuk ke posisi terbuka tersebut. Angin akan bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah, dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi gitu ya. Jadi ketika bagian yang terbuka itu menjadi lebih tinggi suhunya, maka udara akan bergerak menuju bagian yang terbuka tersebut. Nah, bagaimana solusi agar bagian yang terbuka tersebut tidak menjadi terlalu panas gitu ya? Kita bisa taruh di situ elemen air, permainan air di situ. Maka angin yang masuk ke situ juga dapat menjadi lebih sejuk gitu ya. Angin yang berlalu melewati lokasi yang terbuka tersebut bisa menjadi lebih sejuk dan menjadi membuat kenyamanan termal lebih tinggi. Berikut adalah kesimpulan pertemuan ke-13 kali ini. Yang pertama, air dikelola in situ. Air hujan harus ditangkap, diperlambat, dan diresapkan di tempat yang sama, bukan dibuang secepatnya ke saluran kota. Problem yang saat ini terjadi adalah air itu langsung dibuang ke saluran kota. Saluran kotanya nggak sanggup menerima air yang sebanyak apa ya, sebanyak yang dilalukan itu sehingga meluaplah dia dari saluran kota ke jalan. Maka tergenanglah air jalan, airnya di jalan tersebut tergenang, banjirlah dia gitu ya. Nah, apabila kita dapat menahan, memperlambat, menangkap dan meresapkan air pada site kita, pada taman-taman kita, itu dapat juga mengurangi eh, air yang dibuang ke saluran kota sehingga saluran kota dapat menerima air masih di bawah kapasitasnya gitu ya. Masih tidak melebihi kapasitas saluran kota tersebut. Yang kedua, angin diarahkan dan disaring. Bukan diblokir tapi disaring. Anginnya disaring sesuai kecepatan yang kita inginkan gitu ya di dalam site kita. Kemudian kombinasi adalah kunci untuk kenyamanan tropis. Jadi pada iklim tropis lembab kita sinergikan aliran air dengan aliran angin gitu ya sehingga di kita lebih dapat menciptakan kenyamanan termal pada eh, site kita. Berikut instruksi tugas strategi air dan angin. Nah, jadi tadi saya di awal udah menyampaikan saya ingin teman-teman membuat strategi untuk pengelolaan air dan angin pada site-nya. Silakan dibuat pada kertas A3, boleh manual ataupun digital. Pilih salah satu, manual aja atau digital aja. Deadline-nya pada pertemuan ke-14 nanti. Jadi di minggu depan saya tunggu untuk pengumpulan tugasnya. Berikut ada referensi-referensi, silakan teman-teman bisa cari untuk mengembangkan pengetahuan teman-teman semua terkait dengan pengelolaan pemanfaatan air dan angin pada
tapak. Demikian untuk pertemuan ke-13, materi ke-13 kali ini. Silakan diakses modul ajarnya dan materi ini sudah diupload di portal dan teman-teman bisa download dari portal mahasiswa masing-masing. Dan jangan lupa untuk mengembangkan pengetahuan teman-teman dengan mengakses pustaka yang sudah saya share. Terima kasih semua untuk di mata kuliah klimatologi. Untuk perancangan lanskap ini mungkin video yang terakhir. Saya harapkan teman-teman dapat menyelesaikan semua tugasnya dan nanti UTS dan UAS-nya semoga dapat dikerjakan dengan baik agar capaian pembelajaran mata kuliah ini dapat tercapai dengan baik. Saya ucapkan terima kasih pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.